Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan di dalam laku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi hari akhirat nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, seperti biasanya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan di mana kami akan mengangkat sebuah judul, yaitu janganlah menjadi orang yang curang terhadap Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam kehidupan manusia ini, apapun aktivitas kita, itu sebetulnya hanyalah untuk mendidik hati manusia ini untuk menghadapi sebuah situasi hati antara hati yang merasa tidak enak ataupun hati yang merasa enak. Di dalam kehidupan kita manusia ini, untuk mendidik di mana datangnya takdir qadhi ataupun takdir pasti. Tetapi jika manusia ini belum mengenal Tuhannya, belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, pasti dalam menghadapi apa yang diperjalankan oleh Allah, baik takdir qadhi ataupun pasti muncul sifat yang namanya sifat basariyah. Mereka tidak akan mungkin bisa menghadapi kehidupan itu dengan sabar. Itu tidak mungkin. Kecuali bagi saudara-saudara, bagi manusia yang sudah mengenal Allahnya. Pasti mereka menghadapi semua apa yang didatangkan oleh Allah itu, hatinya akan mengatakan bahwasanya kehidupan ini sesungguhnya atau sebetulnya yang memperjalankan hanyalah mutlak hidup yang memiliki nama Allah. Akhirnya orang-orang yang seperti itu, mereka pasti akan sabar dan kuat untuk menghadapi segala cobaan atau yang dikatakan menghadapi situasi hati yang enak ataupun yang tidak enak. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya jika manusia ini masih membedakan antara dua hal, masih membedakan benar dan salah, masih membedakan baik dan buruk, masih membedakan perbedaan-perbedaan itu, pada hakikatnya
kita ini masih curang terhadap Allah. Kenapa saya katakan masih curang terhadap Allah? Karena kalau tidak enak, mereka itu tidak mau menerima. Tetapi kalau didatangkan yang enak menurut basariahnya, itu mereka baru berucap syukur. Mereka didatangkan musibah, mereka mengeluh dan mengatakan hal ini sebuah bala dan bencana. Mereka tidak bisa mengucapkan syukur, itu tidak bisa. Pasti hatinya akan menggerutu, pasti hatinya akan protes terhadap Allah. Tetapi jika didatangkan hal yang enak, mereka baru berucap syukur. Itulah saudara-saudaraku bahwasanya orang-orang yang seperti itu artinya mereka itu masih curang terhadap Allah. Padahal yang namanya datangnya susah ataupun senang itu sebetulnya hanya kemauannya Allah. Pada hakikatnya yang memperjalankan hanyalah mutlak, yaitu hidup yang memiliki nama Allah. Padahal sudah dijelaskan kalau sifatnya dunia ini, sifatnya itu adalah fana. Tetapi sifatnya akhirat itu adalah sifatnya kekal dan abadi. Tetapi saudara-saudaraku dan banyak manusia ini terkadang dijelaskan sudah sedetail mungkin, mereka ini belum paham-paham apa yang kami sampaikan. Makanya biar tidak dikatakan curang terhadap Allah, maka nikmatilah apa-apa yang telah diperjalankan oleh Allah itu. Jangan ada rasa menggerutu, jangan ada rasa mengeluh, jangan ada merasa sakit hati. Lakukan saja sesuai apa yang diperjalankan Allah. Nikmati saja di dalam kehidupan kita ini. Seperti halnya sebetulnya yang namanya hidup itu adalah menikmati hari ini. Hari sekarang yang harus dinikmati itu. Entah itu enak ataupun tidak enak, ya dinikmatin saja. Kenapa orang itu merasa resah? Ya karena terkadang mereka itu selalu memikirkan masa lalunya yang buruk-buruk dan mengkhawatirkan tentang masa depannya. Padahal semuanya itu belum pernah terjadi. Apa yang dipikirkannya itu belum tentu kejadian yang akan datang. Tapi yang terpenting adalah menikmati hari ini. Menikmati hidup yang sekarang. Karena belum tentu kita besok ini bisa bernafas lagi. Jika kita sudah bisa menikmati hari ini, hidup pada saat sekarang, maka hidup itu pasti akan terasa nikmat. Siapa yang merasakan hal itu? Yaitu adalah golongan orang-orang yang sudah melihat, menuju dan bertemu pada Allah. Tentu hal ini adalah golongan kanan, yaitu golongan ahli syuhud, golongan yang dikatakan sudah musyahadah terhadap Allah. Masalah datang atau masalah itu selesai, itu sebetulnya
semua yang memerankan hanyalah mutlak hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi permasalahannya di sini seperti apa? Permasalahannya di sini adalah manusia ini merasa bahwa yang mendatangkan masalah atau menyelesaikan masalah itu adalah makhluknya. Itu permasalahannya. Makanya hatinya itu tidak bisa merasakan ketentraman, tidak merasakan kedamaian jiwa. Hatinya ini karena mereka golongan-golongan ahli hijab merasa yang mendapatkan masalah atau merasa yang menyelesaikan masalah. Itulah saudara-saudaraku, golongan-golongan ahli hijab, di mana hatinya tidak akan merasa tentram dan merasa damai. Kecuali bagi golongan saudara-saudaraku yang sudah di golongan ahli suhud, bahkan dirinya sendiri pun sudah tidak mengakui bahwa yang mendatangkan masalah atau menyelesaikan masalah itu dirinya makhluk. Tetapi yang mendatangkan masalah atau menyelesaikan masalah hanyalah mutlak hidup. Makanya hatinya para kekasih-kekasih Allah itu tatkala didatangkan perkara-perkara yang enak ataupun tidak enak, mereka itu hanya menikmatinya. Tetapi jika tidak bisa menikmatinya, itulah yang kami maksud adalah orang-orang yang masih curang terhadap Allah. Tetapi terkadang hal seperti ini dipahamkan kepada manusia, kepada saudara-saudara kita yang belum paham ajaran hakikat menuju makrifat. Mereka itu memilih untuk menolaknya. Memilih mereka itu tidak mau mendengarkannya. Lebih baik mengurusin urusan jasad jasmaniah ini daripada mengurusin kerohaniannya. Sebab apa mereka tidak mau menerima? Sebab apa mereka itu mau terkadang mereka menolaknya? Karena dirinya makhluk itu yang bisa atau merasa pintar yang segala-galanya. Itulah yang menyebabkan tutupnya hati, walaupun mereka itu pandai mengaji atau syariatnya itu hebat. Tetapi manakala dia masih merasa pintar kemakhlukannya, itulah orang-orang yang curang terhadap Allah pada hakikatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina istaktalu 'alan nasi yasta'ufun wa iza qaluhum wa awasanuhum yuksirun. Ala yasunnu ulaika annahum mabsun liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka itu minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka itu mengurangi. Itulah saudara-saudaraku syariatnya, bahwasanya mereka itu tatkala mau tengkulaan atau mau ngambil barang itu, mereka itu minta yang cukup, mereka itu minta yang enak-enak, mereka itu minta yang lebih. Tetapi mereka tatkala memberikan orang lain atau menjual kepada orang lain itu mereka mengurangi timbangannya.
tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit untuk menghadap Tuhan seluruh alam. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kalau di dalam syariat, manakala kita ini mengambil barang atau tengkulak, pada saat kita mengambil barang itu maunya gitu mendapatkan banyak dan untung yang banyak, maunya barangnya bagus-bagus. Tetapi tatkala dia ini mau menjual kepada orang lain, itu mereka itu mencuranginya atau terkadang mereka mengurangi timbangannya. Itu kalau secara syariatnya. Lalu pada hakikatnya bagaimana? Pada hakikatnya adalah pada saat kita ini sudah diajarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tetapi mereka ini berhenti di la ilaha saja, tidak sampai ke ilallahnya. Mereka lebih senang duduk di la ilaha saja. Mereka itu tidak mau menuju ke ilallahnya. Dianggapnya ke ilallah itu susah. Mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti Allah. Itulah saudara-saudaraku, mereka itu adalah orang-orang yang curang terhadap Allah. Jadi yang dimaksud golongan yang menjadi orang-orang yang curang terhadap Allah itu adalah dia ini berhenti di la ilaha saja dan tidak mau sampai ke ilallahnya. Dia hanya berhenti di syahwatun dunia, tidak bisa melihat hidupnya. Jika mereka tidak bisa melihat hidupnya yang memiliki nama Allah itu, ya maunya kita ini hidup enak terus, tidak mau menghadapi yang tidak enak, itu tidak mau. Apakah kita tidak paham? Ya padahal manusia ini akan dibangkitkan. Ya, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan? Artinya ini secara syariat semua manusia ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Dan bentuk rupa segala macam itu sesuai dengan perilakunya di dalam kehidupan dunianya. Manakala mereka itu bersikap curang, ya nanti setelah dibangkitkan, jasad jasmania ini mengalami pembaruan, mereka dibangkitkan separuhnya badan manusia, separuhnya badannya hewan, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan saat di dunia. Dan apa tujuannya Allah itu membangkitkan itu apa? Ya untuk menyadari diri manusia ini di dalam kehidupan ini adalah yang memperjalankan itu hanyalah mutlak Allah. Mereka akan sadar dan menyadari tatkala setelah dibangkitkan itu atau di alam akhirat itu, bahwa yang berperan, yang berbuat itu bukan makhluknya, hidup itu. Nah, mereka menyesal di situ.
tidak mengakui bahwa Allah itu yang telah memperjalankan saat di dunia itu tidak mengakui. Dan sadar-sadarnya manakala mereka itu nanti dibangkitkan alias di alam hari kemudian. Bahwa semua yang berbuat hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Jika tidak sadar, jika tidak faham-faham tentang hal ini, maka itulah termasuk golongan-golongan yang merugi. Karena tatkala di dunia ini telah mencurangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesimpulannya pada hari ini adalah siapa sih yang curang terhadap Allah itu? Yang curang terhadap Allah itu mereka tidak mengakui bahwasanya semua yang memperjalankan hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Itulah saudara-saudaraku, golongan orang-orang curang, dan semoga Anda dan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita, selalu bermunajat terhadap Allah untuk bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini walaupun pengetahuan ini hanya sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.